Terima kasih Mas Alfredo tentang sangat memukau kita semuanya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita buka open diskusi. Saya buka untuk satu pertanyaan dulu dari para audien. Pertanyaan bisa diajukan kepada ketiga narasumber kita. Ada yang mau bertanya mungkin dari para audien? Monggo silakan. Satu pertanyaan dulu bisa diajukan kepada Pak Tri Sugiono yang dari Kadin atau Pak Nur Samsi yang mengenai materinya hukum dan bisnis, atau ke Mas Alfredo yang mengenai investasi saham dan pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Saya akan bertanya tentang kita kan memulai suatu usaha. Nah, itu proses yang pelan-pelan menuju ke yang kita tuju itu, yang detailnya itu gimana, Pak? Pak Subagio. Kita kan memulai suatu hal usaha yang baru yang dimulai. Nah, itu yang kita tuju itu yang ingin kita target itu dengan apa ya? Kayak memulai awal dah. Itu tuntunan yang perfect itu gimana, Pak? Terima kasih Mas Oleh. Monggo bisa langsung dijawab. Gini Mas, kalau kita mau memulai suatu usaha, satu yang perlu dipahami bahwa kita itu harus harus tahu betul apa yang kita lakukan. Semacam kita beli saham, kita harus tahu betul saham itu apa. Kita harus tahu betul grafiknya seperti apa. Kalau kita mau mulai usaha, kita harus suka dulu. Setelah suka, kita harus tahu caranya, cara pembuatannya, cara pemasarannya. Nah, kita harus selalu mulai dari kecil, Pak. Dari kecil, setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau saya lihat, kalau makanan biasanya 1 periode, Mas. 1 tahun bisa 2 tahun, itu baru bisa dievaluasi. Kira-kira ini bisa saya kembangkan enggak dengan analisis ekonomi. Jadi memang betul jangan mulai langsung kita mulai besar. Kita mulai kecil, baru kita analisa. Kan nggak mungkin 1 hari 2 hari, analisanya itu berarti setiap bulan. Semisal sampean ini jualan baju. Jualan baju nggak bisa sampean nilai per 1 bulan ini dapat berapa, bulan depan dapat berapa. Susah. Bisanya 1 periode. Kenapa 1 periode? Musim Lebaran itu musim panennya orang jual baju. Nah, kita kalkulasi pada saat 1 tahun, kapan ini sepinya, kapan ini ramenya. Setelah di rata-rata, ini bisa dikembangkan apa enggak? Itu loh. Jadi langkahnya suka dulu, suka usaha dulu. Suka yang apa yang dilakukan itu. Kalau secara ini ya, secara ilmiah ya, setelah itu secara teoritis Anda paham. Setelah paham, dicoba. Nyobanya jangan banyak-banyak, kecil dulu, baru kita analisa. Setelah analisanya masuk, baru kita besarkan. Gitu loh. Makanya saya kalau melakukan uji coba nggak pernah, namanya uji coba nggak pernah kita lakukan secara besar-besar, ya harus step by step,
baru itu nanti sampean menjadi pengusaha yang hebat. Analisanya bagaimana? Ya analisa ekonomi itu bagian di sampean gitu loh. Secara ekonomi break even point-nya sampai berapa? Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari modal saya bisa kembali. Keuntungan saya berapa persen? Gitu. Jawabannya sangat memukau kita semuanya. Tepuk tangan untuk narasumber kita Pak Tri Subagio. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo silakan dari audiens, Mbaknya. Perkenalan diri dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nur Salimah. Saya mau tanya sama kakak Alfredo ya. Kan tadi sudah dijelaskan banyak bahwasanya apa itu saham, bagaimana itu saham, dan mengapa kita harus menanam saham. Jujur Kak ya, yang namanya orang awam, orang yang baru mengenal itu saya nggak tahu apa-apa tentang saham itu bagaimana gitu. Iya kan, juga baru mengenal hari ini juga apa itu saham. Lah, jujur juga banyak pertanyaan yang saya mau ajukan, tapi untuk kali ini yang saya mau tanyakan itu, kan kita hidup di dunia, kalau berani memulai sesuatu kan juga harus berani menanggung resikonya. Lah, kira-kira resiko apa saja sih yang kita terima kalau kita baru memulai saham itu? Terus cara kita menyikapi resiko tersebut agar tidak gambling atau terpengaruh itu bagaimana? Ya seperti itu. Cara kita menganalisis perusahaan itu benar-benar potensial untuk kita tanam saham itu juga bagaimana? Seperti itu. Sudah cukup. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa resiko di saham? Jadi banyak milenial sama teman-teman saya juga invest saham itu yang dipikir tuh untungnya aja. Padahal resikonya tuh banyak. Tapi saya juga mengatakan saham itu bukan high risk high return, tapi high knowledge high return. Jadi sebelum kita berinvestasi saham, kita investasi dulu leher ke atas. Apa itu investasi leher ke atas? Yaitu investasi ilmu. Kalau kita udah punya ilmunya di saham, kita baru terjun ke sahamnya. Resiko dari saham itu apa aja? Bisa capital loss. Kalau dari tadi kan capital gain. Capital gain itu selisih harga saham kalau kita untung. Tapi kalau floating loss, itu ketika sahamnya turun kita mengalami kerugian. Tapi kalau tidak kita jual ya kita nggak rugi. Selain dari selisih harga saham, kerugiannya dari mana lagi? Dari kebangkrutan perusahaan. Jadi kita investasi saham, kita analisa dulu kan tadi. Kita cari profilnya perusahaan bagaimana, direksinya siapa, laporan keuangannya, profitnya naik terus apa enggak. Kalau digambarkan grafik, profitnya cari yang gini. Dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Jangan sampai kita investasi saham di perusahaan yang terancam bangkrut seperti Garuda Indonesia. Kalau bangkrut, soalnya apa? Kalau perusahaan bangkrut, hak penjualan aset-aset perusahaan itu masuknya bukan langsung ke pemegang saham, tapi haknya didahulukan kepada kreditur yang ngutangin banknya, ngutangin perusahaannya. Jadi membayar bank dulu, membayar direksi-direksinya dulu, baru ke pemegang saham. Jadi pemegang saham itu cuma dapat dikit kalau perusahaannya bangkrut. Makanya perlu kita analisa lebih mendalam, jangan sampai ada potensi kebangkrutan di perusahaan. Kalau saya sendiri menghadapi resiko saham naik turun, saham berpotensi rugi,
Saya ya harus percaya diri, benar. Mentalnya dulu harus dibentuk. Kalau kita takut sama resiko saham, ya kita nggak akan berani investasi. Nah, benar. Nggak ada yang namanya saran investasi terus untung terus, ya udah itu deposito aja. Kalau mau untung terus tapi nggak ada resikonya, ya di deposito tapi cuma dapat 4-5%, ya dikit banget kemakan inflasi. Atau kalau mau ya reksadana, itu yang lebih aman. Reksadana itu gampangnya gini. Reksadana itu teman-teman menitipkan dananya kepada fund manager. Fund manager itu siapa? Yang mengelola uang masyarakat. Jadi saya misal fund manager. Terus teman-teman di sini semuanya investasi reksadana, uangnya dikasihkan ke saya. Terus saya yang membelikan saham, saya membelikan obligasi. Lalu keuntungan yang saya dapatkan, saya bagikan lagi ke teman-teman. Itu reksadana, kasarnya seperti itu. Tetap ada resikonya, rugi, tapi tidak seresiko saham. Tapi resiko di saham itu sangat bisa diminimalisir. Jadi mindset kita sebelum berinvestasi, itu jangan mikir untung, tapi juga mikir resiko. Tapi kalau kita mikir resiko, ya jangan jeru-jeru, malah gak iso investasi. Jadi yang pertama itu mentalnya harus kuat. Terus kita percaya diri sama saham yang sudah kita analisa. Mohon pesan saya tuh jangan sampai ikut-ikut teman. Teman bilang, oh aku beli saham Indofood, naiknya 30%. Terus kalian baru masuk. Ternyata di titik tertingginya dihajar sama bandar, turun sahamnya. Jadi kalau teman-teman mengikuti saran dari teman, saran dari sekuritas lain, tapi tanpa dianalisa secara mandiri, ketika saham naik, nggak tahu naiknya kenapa, tapi tetap cuan, tapi nggak tahu naiknya kenapa. Tapi ketika saham turun, ya nggak tahu turunnya kenapa, malah kita menyalahkan teman kita. Aku guru-guru kowe investasi saham, malah rugi boncos. Makanya kita harus analisa sendiri. Kita harus percaya diri sama saham kita, ya kayak pacaran tadi. Kita sudah jadian, ya udah percaya saja sama pasangan. Kalau dia nggak akan ngapa-ngapain. Kita tinggal tidur, sahamnya pasti naik. Yang penting dianalisa dulu. Oke, ada lagi nih? Tentu semangat itu perlu. Yang pertama hobi, seperti yang disampaikan oleh Pak Dris Bagio tadi. Memulai usaha dari bisnis, dari hobi tentu sangat menyenangkan. Sukai dulu. Kemudian juga melakukan analisa pasar, market share. Ketika kita mau membuka usaha fotokopi, katakanlah seperti itu, kita cari lokasi yang dekat dengan dunia pendidikan, dekat dengan sekolah dan sebagainya. Jadi pelajari dulu market share-nya, analisa pasar itu penting. Dan jangan lupa, ketika jenengan memiliki mimpi-mimpi, segera wujudkan mimpi-mimpi kalian untuk memulai bisnis. Apa yang disampaikan oleh Mas Aldo adalah sebuah pilihan yang harus jenengan renungkan dan harus segera jenengan mulai untuk melakukan. Pahami dulu apa yang dimaksud saham. Sama juga harus paham saham satu lot itu apa. Saham satu lot sama dengan 100 lembar. Sama harus paham. Jangan takut gagal. Saya termasuk juga salah satu penggemar dalam hal jual beli saham. Saya selama ini ikut di iPod Mas Aldo. Jadi alhamdulillah selalu untung. Jangan takut mencoba. Bukan selalu untung, tapi juga kadang juga jatuh. Ini saya harus jujur ini ya. Pernah jatuh juga. Tapi justru ketika jatuh, benar apa yang disampaikan Mas Aldo, saya malah beli lagi saya. Akhirnya apa? Ketika saham itu naik, akan ada keuntungan yang cukup besar yang akan kita dapatkan. Intinya jangan
takut gagal untuk mencoba. Saya yakin panjenengan semua bisa. Tanamkan pada diri Anda, saya bisa, dan segera akan saya wujudkan apa yang menjadi dasar saya untuk berusaha. Tapi ingat, terapkan, kuasai hukumnya, terapkan etikanya, insya Allah kesuksesan ada di depan mata Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tambahan dari Pak Nur Samsi yang sangat berkesan untuk kita semuanya. Dengan berakhirnya sedikit motivasi dari Pak Nur Samsi tadi, maka berakhirlah acara pada hari ini, yaitu talk show Kadin Bojonegoro Goes to Campus. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan dan kami sampaikan kepada narasumber Bapak Adri Subagio dari Kadin dan Pak Nur Samsi. Ini salah satu tokoh yang memberikan kita motivasi di dalam kampus kita ini. Dan Mas Alfredo sangat bermanfaat pemaparannya tadi tentang bagaimana pemuda milenial itu harus berani untuk mencoba mulai dari sekarang, start dari nol dan berani untuk gagal. Saya tutup acara pada siang hari ini dengan satu kutipan dari seorang Inggit Maya, yaitu menjadi seorang pemuda adalah berperan bukan untuk baperan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.